Anda kembali bersama kami di Tokoh Kita dan masih bersama dengan Profesor Muhadjir Effendi. Pak Muhadjir Effendi, ini kita tahu sudah era digitalisasi. Ya. Nah, kalau dari Kemenko PMK sendiri, Pak, ada perhatian khusus nggak nih Pak untuk memanfaatkan digitalisasi ini untuk mensupport kinerjanya? Saya kira sudah lama kita memanfaatkan untuk kepentingan meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi, kemudian juga merupakan bagian dari konten atau isi pendidikan di Indonesia sudah kita mulai sejak lama ya. Cuman memang kita harapkan periode kedua ini akan semakin dipercepat untuk mengejar ketertinggalan kita di bidang berbagai macam aspek kehidupan yang berbasis digital, termasuk kemarin yang sudah kita canangkan waktu saya masih menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kita canangkan digitalisasi sekolah. Ya. Jadi sekarang wilayah-wilayah di pinggir, sekolah pinggiran itu sudah kita bikin terobosan menggunakan platform digital untuk sumber belajarnya. Kita sudah membangun platform digital yang kita beri nama Rumah Belajar dan sekarang sudah mulai digunakan secara bertahap. Ada 36.000 sekolah di wilayah 3T yang sudah kita beri fasilitas mulai dari jaringan internet, kemudian server, kemudian kita serahkan juga gawe, gadget untuk sekitar 17.000 gadget yang sudah kita bagi-bagi ke sekolah-sekolah dan sekarang mereka mulai menggunakannya untuk proses kegiatan belajar mengajar. Tetapi kita tahu bahwa untuk Indonesia tidak mungkin kita melakukannya secara frontal besar-besaran gitu karena harus begitu banyak varian pendidikan kita, baik dari segi kualitas, kuantitas maupun varian struktur ya, baik yang sifatnya kultural maupun spasial. Yang kultural itu ya misalnya kita harus mulai pelan-pelan memastikan bahwa masyarakat sudah mulai menerima penggunaan teknologi digital itu untuk kepentingan proses belajar mengajar. Kemudian kalau struktural juga begitu, ada hambatan-hambatan struktur dalam arti ada beberapa pihak yang belum secara organisasi belum bisa menerima dan sebagainya. Kemudian juga ada pihak yang khawatir dampak negatif yang tidak dikehendaki dari seandainya nanti platform digital itu menjadi sumber utama dari proses kegiatan belajar mengajar. Kesiapan guru juga harus ditata dengan baik. Kemudian kita juga harus tahu bahwa begitu kita terapkan secara masif, itu nanti pasti akan terjadi disrupsi karena ada beberapa pihak yang akan terkena dampak negatif dari proses itu dan itu harus dihitung secara cermat, tidak boleh kita gerusa-gerusu main hantam saja karena Indonesia ini terlalu besar untuk dipakai main gerusa-gerusu. Bayangkan kita akan melibatkan 51 juta siswa, ada 3 juta, sekitar 3 juta, hampir 4 juta guru, ya, ada 140.000 sekolah. Itu adalah kapal yang besar, kapal Titanic itu, bukan kapal perahu layar yang bisa belokkan seenaknya itu. Kalau belok harus dilihat semua siap belum kalau mau belok dan seterusnya. Dan ini saya selalu berpikir begitu. Tapi saya berharap pelan tapi pasti nanti akan segera kita lakukan. Digitalisasi sebetulnya sudah kita mulai sejak ujian nasional kan. Ujian nasional menggunakan basis komputer seluruh Indonesia sekarang kan sudah 90% total. Dan dengan UNBK ini juga di situ juga revolusi mental terjadi karena tidak ada lagi namanya cheating, tidak ada lagi ngerpek, soal bocor juga nggak ada gitu. Jadi ini cara kita untuk melihat kalau sudah siap ya kita lakukan secara masif, kalau belum ya harus secara bertahap. Harus pelan-pelan masyarakat supaya bisa menerima inovasi itu. Karena tidak semua masyarakat itu cepat menerima hal yang baru gitu ya. Ada pengadopsi dini, tapi juga ada pengadopsi terlambat. Ada early adopter, ada late adopter. Jadi ada orang yang memang tidak biasa segera menerima perubahan-perubahan. Tapi lama-lama akan berubah juga, ya, Pak. Ya. Yang penting jangan sampai terjadi konstruksi, terjadi gejolak itu yang karena kalau jadi gejolak
nanti jangan-jangan tujuannya malah nggak berhasil, hebohnya yang dipanen itu. Oke, baik. Nah Pak, ini kan juga kalau misalnya di bawah Menko PMK sendiri ada sejumlah kementerian gitu yang di bawah, ada kementerian khusus nggak sih Pak yang menjadi prioritas yang masalahnya harus segera Bapak pantau atau koordinasikan Pak dari sejumlah kementerian Tentu di bawah ada, Menko PMK? masing-masing sudah. Apa aja itu Pak? Misalnya untuk kesehatan itu stunting, stunting dan juga penyakit menular. Itu yang jadi fokus utama sekarang ya? Penyakit menular dan penyakit tidak menular, karena kita ingin pendekatan pelayanan kesehatan masyarakat itu lebih ke pencegahan daripada pengobatan, karena pengobatan itu jauh lebih berisiko dan lebih mahal dibanding pencegahan gitu ya. Karena itu ini juga akan kita jadikan prioritas, dan stunting ini tidak bisa ditangani secara sektoral hanya Kementerian Kesehatan, tapi itu tanggung jawab yang jauh dalam rangka membangun apa yang disebut dengan modal manusia. Modal manusia itu jadi harus disiapkan mulai dari mereka sebelum lahir sampai kemudian anak-anak, sampai dewasa, sampai kemudian nanti menjadi tenaga manusia usia produktif. Ini harus pastikan bahwa mereka nanti akan menjadi modal untuk pembangunan, untuk memajukan bangsa ini ke depan. Tidak bisa kita hanya potong, kita bina ketika sudah dewasa. Kalau dewasa kita bina pada awal kelahirannya sudah cacat, kita tidak akan memanfaatkan dengan baik. Begitu juga kita urusi pada waktu akan melahirkan, waktu masih di dalam kandungan, setelah itu kita lepas juga berisiko. Jadi ini harus ada kepastian bahwa pembangunan manusia itu dimulai dari ketika anak masih berada dalam janin sampai 1000 hari usia awal, usia pertama, yaitu ketika 9 bulan di dalam kandungan dan 2 tahun mendapatkan ASI eksklusif, sampai kemudian jadi anak, jadi remaja, sampai jadi usia produktif. Ini harus kita jamin, karena itu ini akan kita tata semua gitu. Nah, di situ salah satu kata kunci yang sekarang sedang menjadi pusat perhatian itu adalah tentang stunting dan gizi rendah ya, gizi rendah atau kekurangan gizi. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Itu contoh yang dari Kementerian Kesehatan. Kemudian untuk sekolah misalnya, sekarang adalah bagaimana menyiapkan talenta-talenta muda yang nanti betul-betul produktif dan betul-betul bisa bermanfaat untuk kepentingan bangsa, dan kemudian menyiapkan mereka jadi tenaga kerja. Untuk karakter penting ya, untuk karakter mereka harus disiapkan betul, terutama nasionalisme, kejujuran, integritas, kemandirian penting juga. Tetapi kalau ini saja tidak kemudian kita arahkan ke menjadi orang yang mendapatkan pekerjaan atau bisa menciptakan lapangan kerja yang kemudian di samping sebagai orang usia produktif tapi juga berproduktif juga akan cuma. Karena itu juga harus berkelanjutan pembinaan ini. Kemudian yang berkaitan dengan masalah di Kementerian Sosial misalnya tentang pemiskinan. Ya. Kemiskinan kita sudah evaluasi di Kemenko PMK, dan juga tadi Pak Mensos juga menyampaikan sedang adakan evaluasi. Pendekatannya saya kira sudah waktunya untuk dirubah dari karitatif, yaitu membantu orang miskin, menyuapi orang miskin, sekarang harus dirubah bagaimana memberdayakan mereka. Sehingga nanti pola-pola penanganannya dan termasuk alokasi anggarannya harus lebih diarahkan untuk mengentaskan mereka dari kemiskinan, bukan membuat orang dia biar tetap miskin dan kita bantu. Ini kalau terus-terusan begitu terus kapan kita dan ini salah satu faktor menurut saya yang harus segera kita atasi, sehingga tingkat kemiskinan kita yang sudah di bawah 10% itu akan bisa ditekan lebih rendah lagi. Oke, baik Pak Muhadjir, ini baru tadi Kementerian Kesehatan, Pendidikan dan Sosial. Kita akan lanjut lagi Pak, namun usai jeda berikut tetaplah bersama kami.